Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi GPI Bethel hari ini. Dan mari saat ini saya mengajak untuk setiap kita kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati saat-saat indah bersekutu dengan Tuhan. Nikmati hadiratnya pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di dalam hadirat Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Yesus, kami ku nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, sebab dalam hadirat-Mu ku rasakan kekuatan baru. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan, ku mau menyembah, tinggikan nama-Mu selama-lamanya Yesus. Hanya Engkau dalam hadirat-Mu ku rasakan Tuhan pengharapan dan sukacita. Oh syukur Yesus, ku selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap hidup kami. Oh haleluya, syukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa selama-lamanya. Kaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yes Lord. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan saat indah, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku nikmati kasih-Mu, oh Yesus.
Yesus, ku nikmati anugerah-Mu di setiap waktu. Sungguh besar anugerah-Mu, Yesus, sungguh besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu, Yesus, penuh hidupku. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar Engkau Yesus, sungguh ajaib Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekudusan-Mu yang melingkupi kami Tuhan, yang selalu memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat semua yang mengikuti doa pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua dan kita memulai hari kita dengan membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita sampai di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 19 sampai dengan 21. Kita akan baca Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 21. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Yesus anak Allah yang berkuasa. Bapak Ibu, kita tahu ketika kita melewati masa Paskah, kita tahu Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang kelima ini ada hal yang terjadi. Kenapa? Poin pertamanya adalah Yesus adalah anak Allah. Dia ingin menyatakannya di ayat yang ke-19. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya." Ayat ini dikatakan Yesus untuk menjawab keraguan dari orang-orang yang mengikut dia. Jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-18, itu orang-orang bingung kenapa Yesus itu melakukan sesuatu di hari Sabat, kenapa dia melanggar segala tradisi perintah agama yang sudah ada, yang sudah established. Lalu Yesus bahkan menyatakan dirinya adalah anak Allah, dan ini dianggap menista dan menghujat Allah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi di sini Yesus menjawab itu dengan satu jawaban yang luar biasa, bahwa dia tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang bukan berasal dari Bapa. Jadi Yesus di sini sangat jelas, Bapak Ibu. Ketika Yesus mengerjakan sesuatu, baik itu menyembuhkan orang di hari Sabat atau melayani di hari Sabat, itu tidak melanggar ketetapan Bapa. Kenapa? Karena apapun yang dia kerjakan itu akan selaras dengan kehendak Bapa, sebab dia adalah anak Bapa, sebab dia dan Bapa adalah satu. Dan itu adalah hal yang harus kita mengerti di sini, bahwa
Yesus benar-benar anak Allah. Dia menunjukkan jati dirinya di dalam ayat ini. Sehingga ketika kita meragukannya, apakah Yesus benar-benar anak Allah? Apakah Yesus benar-benar Tuhan? Kita bisa yakin dan percaya hari ini. Dengan ayat 19 kita baca bahwa dia melakukan segala sesuatu sama dengan Bapa dan tidak bisa melakukan apapun tanpa Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menarik dari perikop yang kita baca hari ini adalah Yesus adalah Allah. Di ayat yang ke-20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yang sama dengan Allah. Itu membuat orang-orang akan lebih heran lagi. Kenapa? Karena ketika Yesus menyembuhkan seseorang, kita tahu mungkin ada penyembah berhala atau nabi-nabi yang di luar sana, nabi-nabi palsu bisa juga melakukannya. Tetapi ketika Yesus menyatakan, pergilah, dosamu telah diampuni, orang kaget mendengar hal itu. Kenapa? Karena itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Tetapi ketika Yesus bisa melakukannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan akan membuat orang bingung, akan membuat orang heran. Kenapa dia bisa? Karena dia adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Yesus mengerjakan pekerjaan yang sama dengan yang Allah bisa kerjakan. Yesus memiliki kesatuan dan hubungan dan kuasa dengan Allah. Kenapa? Karena dia adalah satu dengan Bapa. Jadi kalau kita bahas tentang Tritunggal, ini akan menarik bahwa kekristenan tidak memiliki tiga Allah, tapi punya satu Allah yang esa. Tetapi di dalamnya ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus adalah pribadi anak, pribadi kedua dari Allah, di mana dia turun ke dunia untuk menebus dosa saya dan Anda semua. Tetapi kita sekali lagi tahu bahwa Yesus itu adalah Allah dan dia nyatakan dirinya dengan sangat jelas di sini. Dan orang-orang pada saat itu memang menolaknya, tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena pada saat itu mereka berpikir bahwa Yesus adalah manusia biasa. Terlalu rendah seseorang yang hadir sebagai anak Allah, tidak dalam keturunan yang elit, yang baik. Dia hanya keturunan orang tuanya hanya orang tukang kayu, pekerja rendahan, bukan orang yang terpandang seperti seorang imam besar atau ahli Farisi, ahli Taurat. Tetapi sebenarnya Yesus telah menggenapi nubuatannya. Dia lahir dari garis keturunan Yehuda, garis keturunan Daud. Dan itu membuktikan, nubuatan-nubuatan yang dijawab pun membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Yang ketiga yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu, Yesus memiliki kuasa Allah. Di ayat yang ke-21 ini menarik Bapak Ibu. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kita bisa garis bawahi firman ini, yang dikehendakinya. Seakan-akan Bapa itu memberi juga otoritas kepada Yesus untuk memilih siapa yang akan dia bangkitkan, siapa yang akan dia hidupkan kembali. Membangkitkan orang mati itu hanya pekerjaan Allah. Tidak ada yang dapat membangkitkan orang mati dan menghidupkan orang mati. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan ketika Yesus menyatakan dirinya bisa membangkitkan orang mati sama seperti dengan Bapa, sama seperti dengan Allah, ini memperlihatkan betapa kuasa Allah itu benar-benar ada dalam hidup Yesus. Tetapi yang akan saya garis bawahi, highlight di sini Bapak Ibu pagi hari ini, kita harus ingat pengampunan akan dosa, kebangkitan, dan juga keselamatan yang diberikan Yesus itu benar-benar otoritasnya ada di dalam Yesus. Makanya kalau Yesus bilang di beberapa hari sebelumnya, Pak Rubin pernah bahas Yohanes 3 ayat 16, itu benar-benar harus kita yakini bahwa barang siapa percaya kepada Yesus itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya di sini dicatat bahwa Yesus diberikan otoritas untuk menentukan siapa yang akan dibangkitkan, siapa yang akan memperoleh keselamatan itu. Sehingga kita tahu setiap orang yang percaya pada Tuhan pasti akan diselamatkan. Saya tidak bilang ada orang yang tidak akan diselamatkan, tetapi setiap orang yang mau meresponi
kematian Tuhan di kayu salib, meresponi Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan mempercayainya, itu akan dibangkitkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang lain. So hari ini ayat 21 menjadi hal yang paling menarik menurut saya. Yesus dapat seperti Bapa membangkitkan dan juga menghidupkan orang mati. Apakah terjadi? Terjadi. Kalau kita ingat di ayat yang lain, Yesus menghidupkan Lazarus, saudaranya Maria, di mana pada saat itu Lazarus sudah berbau, sudah menjadi mayat yang bau busuknya udah keluar. Tapi Yesus bilang Lazarus hanya tidur, dan Yesus panggil, Lazarus bangunlah. Dan Lazarus keluar dengan balutan-balutan kain di tubuhnya. Dan kita tahu Lazarus dapat hidup kembali, sebab di ayat yang lain diceritakan Lazarus bisa menjamu Yesus bersama dengan saudaranya Maria dan Marta untuk makan bersama. Di sini kita tahu memang Lazarus bangkit, tapi untuk mati lagi. Tetapi sebenarnya yang Yesus mau nyatakan adalah ada kebangkitan yang tidak ada kematian. Yaitu ketika kita percaya di dalam nama Tuhan ada keselamatan, kita akan dibangkitkan dan kita akan memperoleh kehidupan yang abadi yang kekal bersama dengan Tuhan. Yesus yang kita percaya adalah anak Allah, dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya hari ini ketika kita melewati berbagai macam badai, mungkin hari ini Anda mau mulai kerja dengan stressful, banyak tantangan yang gak bisa Anda lalui, mungkin ini adalah jalan buntu. Anda berpikir bagaimana caranya melewati masalah demi masalah, bangun pagi hari dengan penuh kekhawatiran, bagaimana bisa menyelesaikan minggu ini, hari ini, mari kita berdoa. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Kalau benar-benar Tuhan yang kita sembah yang namanya Yesus adalah anak Allah, adalah Allah dan memiliki kuasa Allah, kita tidak perlu takut apapun, sebab Tuhan bersama dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang penuh pergumulan, penuh beban berat, mari mulai hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan, dan dengan kekuatan yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, biarkan ini menjadi kekuatan kita untuk memulai hari. Saya mau berdoa buat Anda semua, buat Bapak Ibu yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Mari angkat tangan Anda, mari kita berserah sama Tuhan, mari kita ucapkan syukur, dan kita berpengharapan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau benar-benar anak Allah. Engkau telah menyatakannya dengan baik ketika Engkau hidup, sehingga kami dapat membacanya hari ini, ditulis dalam kitab-kitab Injil, bahwa Engkau benar-benar sama dengan Allah, bahwa Engkau adalah sama dengan Bapa, dan Engkau punya kuasa Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya hidup kami di dalam hari-hari ini mungkin tidak mulus, Engkau izinkan masalah, pergumulan terjadi, penyakit terjadi. Tapi kami yakin Tuhan, karena kami punya Engkau, kami mampu melewati segala badai kehidupan kami. Kami mampu melewati segala masalah yang ada di hidup kami, karena kami punya Tuhan yang hidup. Biarkan kami Tuhan memulai hari ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, sehingga kami dapat mengatasi masalah demi masalah dengan kebergantungan kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah waktu kami yang terbaik. Pertemukan kami di hari esok, di doa pagi di jam yang sama. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dicurahkan buat kita semua. Amin. Terima kasih buat Anda semua yang telah mengikuti doa pagi hari ini. Sampai ketemu besok di jam yang sama, di jam 5 pagi. Mari kita luangkan waktu setiap hari untuk memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan sebelum memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.